Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, warga GKJ Salatiga Utara dan juga Bapak Ibu terkasih yang terhubung dengan channel YouTube Sapaan Majelis GKJ Salatiga Utara. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program Sapaan Majelis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari demi hari penuh sukacita, penuh kebahagiaan dalam kasih Tuhan. Namun, dalam waktu hampir 11 bulan terakhir, kita menghadapi satu suasana yang mencekam, situasi yang membuat kita tidak bisa saling bertemu, bersapa secara bebas di dalam lingkup sosial dan fisik karena virus corona. Namun demikian Bapak Ibu semua, sebagai orang percaya di mana Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita, tentu kita tidak semuanya menjadi takut, terbelenggu karena peristiwa itu. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mencurahkan dan menyandarkan hidup kita pada Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan kami dengan penuh hikmat dan penuh berkat. Hari ini kami akan bersama-sama untuk menyiapkan pikiran dan hati kami, untuk menyandarkan dan mencurahkan semua permasalahan dan pokok-pokok pikiran kami ke dalam kehadirat Tuhan. Untuk itulah pimpin ya Tuhan, sehingga semuanya boleh menjadi pegangan hidup di dalam keseluruhan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita dibimbing di dalam memahami, dalam mencurahkan dan mencandarkan hidup kita pada Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dari Mazmur 62 ayat yang ke-8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhanlah sandaran hidup kita. Tuhanlah sebagai satu pribadi di mana kita bisa mencurahkan semua hati kita, semua pikiran kita, semua hal yang menjadi kendala dan hambatan di dalam kehidupan kita. Allah bukan saja menjadi pelindung yang menjaga kehidupan kini, tetapi Allah juga menjadi sandaran. Allah akan memelihara hidup kita dengan keamanan yang penuh, sehingga kaki kita tidak akan terjerat oleh para musuh, tidak akan terbelenggu dengan segala ketakutan, segala kerisauan, dan segala hal yang membuat kita untuk tidak bergerak. Allah pasti bertindak untuk meneguhkan kaki orang-orang kudus. Allah akan mengarahkan kita. Nah, persoalannya adalah, maukah kita melakukan percakapan dengan Tuhan? Maukah kita menyandarkan hidup kita pada Tuhan? Bagaimana kita mencurahkan? Yaitu dengan cara kita berdoa. Kita sampaikan semua persoalan-persoalan yang kita hadapi,
semua harapan-harapan yang akan kita capai, semua keputusan-keputusan yang akan kita lakukan di dalam pemecahan masalah. Dan tentu kita juga di dalam percakapan itu kita akan menyampaikan ucapan syukur atas semua berkat yang kita terima dari Tuhan. Demikian juga saudara-saudara semua, kita curahkan sekaligus kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak hanya bisa cukup hidup dengan materi yang kita terima, dengan pendidikan tinggi yang kita sudah capai, dengan jabatan yang sudah kita raih, dengan status sosial yang menempel di dalam atribut kehidupan kita. Semuanya ini adalah sesuatu yang bersifat sementara. Tetapi dengan menyandarkan hidup kita, totalitas hidup kita, seluruh kehidupan kita ke dalam kasih dan kemuliaan Tuhan, maka kita akan memperoleh satu kehidupan yang abadi. Kehidupan yang tidak bisa kita terima melalui kekuatan yang lain. Banyak orang seringkali menyandarkan hidupnya, meyakini hidupnya itu dengan materi yang dia sudah miliki, dengan jabatan yang sudah dia pegang, dengan prestasi yang sudah dia raih. Namun semuanya itu akan menjadi tidak berarti ketika kehidupan kita tidak teriring di dalam kasih Tuhan. Di dalam bacaan tadi, Tuhan memberikan rasa aman kepada kita. Bagaimana kita akan merasakan aman, merasakan damai sejahtera. Demikian juga kita akan memperoleh satu kehidupan yang penuh kasih ketika kita menempatkan kasih kesempurnaan Tuhan itu di dalam proses komunikasi, di dalam upaya menyandarkan kehidupan kita ke hadirat Tuhan. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pengalaman yang saat-saat ini dimiliki orang lain, bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, bagaimana mengatasi persoalan keterbatasan-keterbatasan, bagaimana memecahkan persoalan-persoalan di masa pandemi COVID. Disinilah ujian bagi orang percaya. Bagaimana kita mencurahkan semua persoalan itu, bagaimana kita menyerahkan, bagaimana kita menyandarkan di dalam kasih Tuhan. Pengalaman ini adalah sesuatu yang berharga. Menjadi pijakan kita masing-masing akan lepas dari semua masalah, akan terus bisa mendaki pada situasi dan kondisi yang lebih baik, akan terus mengarungi kehidupan dengan luasan yang tidak terhingga. Dengan terus kita akan menempatkan diri di dalam satu kedalaman dan akan berdiri secara tegak, lurus di dalam kasih Tuhan. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, tidak ada satupun orang yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Semua orang memiliki keterbatasan. Keterbatasan pola pikir, keterbatasan materi, keterbatasan bagaimana komunikasi, dan keterbatasan-keterbatasan yang terkait dengan hakikat manusia yang berbeda dengan kesempurnaan yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Kesempurnaan Tuhan itulah yang akan mengetahui semua persoalan kita, akan mengetahui semua keluhan kita, semua kebutuhan kita, dan semua apa yang kita mintakan, apa yang kita sandarkan, bagaimana kita akan membuat keputusan. Karena di dalam Mazmur tadi dinyatakan bahwa Dialah gunung batuku,
dan keselamatanku. Dialah kota bentengku, dan tentu di dalam Tuhan kita tidak pernah akan goyah. Saatnya kita terus menempatkan waktu dan memberikan kesadaran, mencurahkan semua yang menjadi masalah hidup kita dan menyandarkan hidup kita pada Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan doa sekaligus doa syafaat. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk melakukan percakapan sekaligus memahami bagaimana kami melakukan komunikasi sebagai curahan hati kami, masalah kami, keputusan kami, sekaligus menyandarkan hidup kami ke dalam kehadirat Tuhan. Sertai kami ya Tuhan di dalam kehidupan hari demi hari menghadapi pandemi COVID yang masih belum jelas untuk penuntasannya. Untuk itu ya Tuhan, di dalam kesempurnaan-Mu kami mohon Kau tuntaskan, Kau pecahkan, hilangkan semua virus yang ada di muka bumi ini. Berikan perisai keselamatan kepada warga jemaat GKJ Salatiga Utara, para tenaga medis, pimpinan negara, daerah, dan juga seluruh tetangga-tetangga kami dan juga hendetolan kami. Sehingga Tuhan, kalau sebentar lagi kita akan memperoleh satu tindakan untuk memberikan perisai di dalam menghadapi virus corona ini Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga semua orang nanti akan memiliki imunitas yang sangat baik, kekebalan untuk menghadapi virus corona dan turunannya. Berkati ya Tuhan semua kehidupan kami, dan ampunkan semua dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Amin.